Boleh saya masuk sedikit, boleh ya, teman-teman sekalian? Lanjut. Oke, siap, Iya, Bang. saya sudah 18 tahun ya, 18 tahun saya belajar Bible. Namun yang Oke, siap, saya siap. temukan, seibarat saya melihat penjual obat ya di pasar-pasar yang akrobatik. Tapi tidak pernah saya temukan inti. Karena Kristen ini kan menjual sebuah konsep keyakinan yang akarnya justru tidak berakar kepada Yahudi, tetapi berakar kepada Romawi. Namun untuk melancarkan aksi jualan obat, maka mereka menutupi segala hal yang asasnya berasal dari Roma, itu diganti dengan instrumen-instrumen pelengkap dari ajaran Yahudi. Seperti misalnya kalau kita tanya siapa Tuhanmu, dia bawa bapak di sini adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Padahal tak ada hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi, itu tidak ada hubungannya. Itu adalah dua mata rantai yang lahir sendiri-sendiri dari rahim yang berbeda. Berbeda dengan agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Islam itu berasal dari kandungan yang satu, yang sama. Tapi kalau Kristen ini berbeda dia. Dia hanya numpang tenar dengan menggunakan terjemahan dari kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam. Sedangkan ada bantuan kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam jauh, ditinggalkan oleh generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Akhirnya nanti Kristen ini kosong, yang ada hanya gedung-gedung gereja puing-puing. Dan Anda harus tahu, teman-teman sekalian, di barat sana, sumber Kristen itu lahir, itu sudah ramai ditinggalkan. Anak-anak muda di sana sudah tidak ingin lagi dibodoh-bodohi dengan konsep yang simsalabim. Sedangkan di Indonesia ini baru menjamur. Kenapa? Karena orang Kristen ini, saudara-saudara kita ini berpikir orang Islam Indonesia ini awam tentang kekristenan. Jadi masih bisa menjual makhluk kuburan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang awam di kalangan Islam. Tapi sekarang umat Islam juga begitu lahirnya Apologet Islam Indonesia. Teman-teman, saya sendiri perkenalkan, saya ketua pembina. Alhamdulillah umat Islam Indonesia itu sudah bisa membedakan mana Tuhan dan mana makhluk yang keluar dari kubur. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen ini adalah makhluk kuburan. Makhluk yang pernah tinggal di kuburan 3 hari 3 malam. Lalu kemudian disuplai tenaga dari alam gaib, sehingga dia dilantik kemudian menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini ucapan Yesus yang terekam oleh wartawan yang ada dalam Bible. Jadi kalau ada penginjil, ya sebenarnya bukan penginjil ya, karena Injil itu kan dari Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah pewarta surat kabar yang ditulis oleh wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Kalau ada pewarta atau wartawan yang dihasilkan dari agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini, ingin berdiskusi, maka kita cari akarnya dulu. Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen ini, penyembah makhluk kuburan ini? Apa hubungannya? Ini yang harus menjadi tolak ukur. Karena kalau kita biarkan jualan obat, apapun bisa dia jual. Sandal jepit pun bisa mereka katakan ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi sandal. Tapi kalau kita takar dari akarnya, apa hubungannya Yesus, manusia, anak Maria, Nabi, Rasul untuk Bani Israel dengan makhluk kuburan yang mereka sembah, yang mereka gelari dengan gelar Kristus ini? Ada nggak hubungannya? Di mana titik temunya antara Yesus anak Maria dan makhluk kuburan yang keluar dari kubur lantas meminta kepada manusia barat untuk menuhankan dirinya? Titik di mana? Karena kalau Yesus selama 33 tahun ending ajarannya hanya rasul, dia hanya rasul Tuhan. Tiba-tiba ada makhluk kuburan datang kepada nabi-nabinya, mengajak nabi-nabinya ini untuk memproklamirkan agar dirinya ditembah. Nah, mungkin saudara pewarta ini, si Mace Bandari, dengan hormat kita minta penjelasan apa hubungannya Yesus, ya anak Maria, makhluk yang keluar dari perut ibunya, dengan makhluk yang keluar dari perut bumi, dari kuburan ini. Hubungannya di mana? Titik temunya di mana? Apakah dari konsep ketuhanannya kah? Konsep kemanusiaannya kah? Konsep apanya yang bisa ditemukan bahwa Yesus yang keluar dari perut manusia dan Yesus yang keluar dari perut bumi ini adalah dua pribadi yang
adalah satu pribadi atau bagaimana bahasanya ya? Satu pribadi yang antara dua pribadi atau gimana? Silakan dong. Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih, puji Tuhan. Dengan framing dari Bang Suma ini adalah sebuah penggenapan nubuatan ya, bahwa pada akhirnya para pengejek akan bermunculan. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau menjelaskan. Iya. Sesuai dengan yang tadi itu di dalam 1 Yudas 18 ya. Ya, terkait hubungan antara Kristen dengan Yesus, memang tidak ada hubungan secara garis keturunan, karena memang kalau kita belajar dari keturunan Abraham, betul bahwa bangsa Arab adalah bagian dari keturunan Ismail, kemudian bangsa Yahudi adalah keturunan dari Ishak, dan memang tidak ada hubungannya dengan orang Kristen yang ada di luar dari suku Yahudi ini. Baik, tetapi kenapa kami menjadi bagian dari Kristus Yesus dan kami satu di dalam Dia? Karena dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu kami, sekalipun kami bukanlah dari garis keturunan nenek moyang Abraham, tetapi kami diakui oleh Yesus ketika kami dibaptis dan kami menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang kami imani dan kami percaya. Kalau memang silsilah, memang kami tidak masuk, khususnya di luar dari Yahudi atau keturunan Abraham. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi saya tanggapi ya. Saya siap. bukan pengejek, justru saya adalah penyelamat. Saya katakan diri saya penyelamat karena orang Kristen selama ini nggak paham. Bahkan saudara yang katanya pewarta pun masih belum paham. Pertanyaan saya itu, apa hubungannya Yesus yang keluar dari perut manusia dengan Yesus yang keluar dari perut bumi? Pertanyaan saya itu di situ. Jelas itu. Kalau mengenai Kristen kami udah paham. Kristen ini adalah penumpang gelap yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam surat yang diwartakan oleh pewarta Matius. Di dalam data bab 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 akan muncul korban dari penyesat yang banyak. Namanya adalah Kristen. Di mana Kristen itu sendiri, orang Kristen sendiri yang mengaku bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, penyesat yang muncul setelah anak Maria itu terangkat ke langit bergelar Kristus. Berarti Kristus yang dimaksud akan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus yang makhluk kuburan, yang kemudian pengikutnya banyak disebut Kristen. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Saya hanya ingin mencari titik temunya. Saya 18 tahun Bang mengkaji surat-surat pewarta yang muncul di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang agak lebih mirip terjemahan Al-Quran daripada terjemahan Bible asli. Lebih banyak istilah-istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah-istilah Yunani, yang mana Bible Anda itu asalnya dari Yunani itu. Tapi malah justru ke Arab-Araban sekarang, hanya untuk mempraktikkan ajaran Yesus untuk licik seperti ular. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin, sebagai kurios, sebagai tuan bagi orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang diterangkan oleh Petrus di dalam catatan pewarta Lukas, dalam dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bahwa orang yang keluar dari kubur tadinya ini itu dijadikan sebagai Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi, yang masuk ke dalam kuburan lalu keluar mengaku diberi kuasa, itu
jelas sekali dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi yang menerima Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan itu adalah angkatan jahat semuanya. Itu kata khotbah Petrus. Dan itu juga ucapan Yesus, bahwa ada angkatan jahat yang nanti menjadi pengikut Kristus palsu. Dia adalah orang-orang di luar Yahudi. Tetapi berat kalau itu yang kita ingin kaji. Saya ingin akarnya dulu. Di mana akarnya itu? Akarnya adalah terkait dengan Yesus yang anak Maria, dengan Yesus yang keluar dari kuburan ini. Karena ini adalah dua Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan domba, tapi serigala yang nyamar-nyamar domba. Supaya dianggap domba, ya mereka menggunakan kitabnya Yahudi lagi-lagi. Yang disebut domba itu cuma Bani Yakub saja. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku domba, itu penyamar itu. Itu jelas itu. Masih perlu banyak belajar. Nah, kemudian Kristus yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberinya kuasa? Sejak kapan Elohim Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tidak pernah. Tidak ada dalil di pengajaran Yesus, Bapa yang ada di langit telah memberikan kuasa kepada. Itu nggak ada. Tidak ada kuasa diberikan kepada Yesus selama beliau penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada. Nah, nanti kuasa itu diakui telah diberikan kepada si oknum setelah oknum itu keluar dari kubur. Nah, orang yang keluar dari kubur ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus anak Maria adalah makhluk yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhannya Yahudi. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Satu Kristus yang diberkahi, satu Kristus yang dikutuk. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Kristen ini dari Kristus yang dikutuk tersebut. Supaya nggak terlalu malu, silakan saudara sebagai pewarta tunjukkan di mana kesinambungannya antara Kristus yang adalah anak Maria yang tidak memiliki kuasa selain daripada yang diberikan oleh Bapaknya dengan Kristus yang sudah memiliki kuasa. Ini hubungannya di mana? Apakah antara Kristus anak Maria dengan Kristus yang keluar dari kubur ini pernah ketemu? Pernah serah terima jabatan? Atau gimana ceritanya? Karena ini adalah dua manusia, dua makhluk yang berbeda. Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Iblis telah mau memberikan, Yesus, aku berikan kuasa langit dan bumi, surga dan di bumi, jika engkau menyembahku. Yesus menolak. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang manusia dikutuk oleh Elohim, dikubur kemudian menerima kuasa itu. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, atau jangan-jangan Anda juga nggak paham. Yesus yang tidak menerima kuasa dari alam gaib, alam roh, alam gelap, dan Kristus yang menerima kuasa dari alam gelap, itu adalah Kristus yang berbeda. Silakan. Oke, baik. Teman. Iya. Jadi Yesus yang lahir lewat kandungan Maria dan Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab. Jadi ketika Yesus disalib, sekalipun dalam ajaran-ajaran yang lain tidak mengakui bahwa Yesus itu diserupakan, tetapi kami dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bukan dua oknum dalam iman Kristen, ini adalah satu oknum yang sama, yang menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau memang ada tuduhan bahwa Yesus yang lahir lewat Maria dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kemudian ini adalah oknum yang berbeda, saya tidak mengakui bahwa dalam iman Kristen kami bahwa yang lahir, mati dan bangkit kemudian terangkat ke surga itu adalah Yesus. Oke, Oknum baik. yang sama. Iya, terima kasih.
Nah inilah yang saya katakan bahwa seorang pewarta pun dari gereja itu nggak paham, nggak ngerti. Kenapa demikian? Karena misi datangnya kemudian penyesat ini memang untuk menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Itu dalil. Itu dalil. Kata Yesusnya itu, ucapan Yesusnya itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti korban dari penyesat yang memakai nama Yesus Kristus itu disebut Kristen. Ini nasihat Yesus kepada Yahudi. Sedangkan Kristen adalah non-Yahudi. Berarti penyesat berhasil kemudian menggiring non-Yahudi untuk menyembah dirinya. Sedangkan Yesus bahu-membahu dengan murid-muridnya dengan mempersenjatai dirinya dengan Torah dan juga Injil yang diterima dari Tuhannya Yahudi untuk mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau mereka yang sebut Adonai Hasem. Nah, sedikit saya ingin menerangkan supaya saudara pewarta juga ini banyak masukan ilmu ya. Ketika Yesus melakukan praktek mujizat untuk membuktikan dirinya adalah utusan pencipta, dia adalah Mesias, untuk membuktikan kepada penyangkal dirinya yang kufur terhadap kerasulannya, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat air jadi anggur. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, bahkan air menjadi anggur. Yesus buktikan itu semua bagi kaumnya Bani Israel. Tapi apa ending? Apa ending yang kemudian diterima oleh Yesus dari pembuktian kalau dirinya ini adalah rasul? Endingnya kaumnya, umatnya justru menganggapnya sebagai penyesat. Justru umatnya menganggapnya sebagai tukang sihir. Justru pengikut umatnya menganggapnya sebagai orang yang menyesatkan dan membahayakan bangsa mereka. Nah, bagaimana dengan Kristen? Padahal kalau kita lihat nih, Bani Israel bertemu, Bani Israel melihat, Bani Israel berbincang, mereka berinteraksi, makan tidur bersama, ibadah di tempat yang sama, hidup di tempat yang sama, kemudian berada pada zaman yang sama. Tapi endingnya, dia hanya menganggap Yesus itu penyesat. Padahal mereka melihat mujizat nyata. Contoh, di Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang Yahudi ahli Taurat yang kemudian melihat, termasuk orang Farisi, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mereka pikirkan? Oh ini adalah Tuhan. Oh enggak. Oh ini adalah jelmaan Elohim. Oh enggak mungkin, karena mereka paham tentang konsep Tuhan. Mereka paham tentang konsep Tauhid. Jadi mereka yang melihat tidak menganggap Yesus Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen sudahlah bukan kaumnya Yesus. Kristen sudahlah tidak sesamaan Yesus. Kristen sudahlah tidak pernah berinteraksi Yesus, tidak pernah bertemu. Hanya mengambil item-item yang cocok dengan konsep Roma, lalu kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka bukan saksi mata. Mereka bukan pelaku. Mereka bukan kaumnya. Mereka tidak hidup sezamannya. Yesus tidak pernah berbicara dengannya. Yesus tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Tapi kenapa berubah? Yang tadinya mujizat hanya membuktikan dirinya utusan Tuhan, berubah menjadi untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini kesalahan fatal yang harus disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Bahwa Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di mana itu dia katakan? Di kesaksiannya. Yohanes 6 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku.
Berarti kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Berubah kemudian setelah penganut-penganut ajaran pagan ini pingin menjajakan ajarannya ke seluruh bangsa dengan menjual nama Yesus. Maka agama Kristen menggunakan nama Yesus Kristus untuk melancarkan aksi mengajak bangsa lain menjadi pengikut agama Romawi kuno. Berhasil nggak? Berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ya berhasil karena menggunakan nama besar Yesus Kristus. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Pak Bom Bom, nggak ada yang mau. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Edis TV, nggak mau. Penontonnya sudah puluhan ribu, mungkin 100 ribu, mungkin nanti akan jutaan. Tapi belum ada satupun manusia menjadi pengikut Edis. Murtad, nggak jadi, nggak ada. Tapi kalau nama Yesus Kristus yang dijual oleh iblis, maka pasti banyak pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi. Iblisnya ketika mencoba Yesus dalam Lukas 4 nomor 6 tidak berhasil. Yesus, sembah aku yuk. Kalau kau sembah aku, kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Yesus tidak menerima itu. Sampai di data 13 ini dikatakan, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Dan saat ada manusia yang dikutuk Elohim dikubur, iblisnya masuk ke dalam tubuh makhluk yang dikutuk oleh Elohim, lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, lalu mengatakan, akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu sudah dinubuatkan Yesus juga. Tentang bangkitnya iblis dari kubur pada hari ketiga, itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus katakan itu? Baca Yohanes 12 nomor 41. 12 nomor 31, dan juga nomor 14 nomor 30. Dan endingnya dari nubuat itu adalah di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi iblis keluar dari kubur pada hari ketiga itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, dan iblisnya ini akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Itu yang terjadi, Bung. Nah, orang Kristen mencoba menggabungkan antara anak Maria yang hanya rasul dengan Kristus yang adalah utusan sibilisisis untuk keluar dari perut kubur untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman Kristen kalau masih bisa. Saya kira begitu, silakan. Iya. Mengenai Mesias dan Kristus palsu itu, Bang Suma tadi kan coba ambil dari Matius 24 ya. Iya. Itu berbicara tentang akhir zaman nanti, bahwa Kristus palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ pada saat murid-murid Yesus bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, misalnya sebagaimana kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya itu. Tuhan Yesus memberikan contoh akan orang yang datang mengaku sebagai Mesias dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang akhir zaman nantinya. Kemudian kami tetap percaya dan meyakini bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus sebagai penebus kami. Iya, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi penebus. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia harus mati, dan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah dengan misi bahwa dia harus menjadi penebus, mati di kayu salib, dan menyampaikan kabar kebenaran kepada di dalam dunia orang mati itu. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa dia mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Kenapa kita orang Kristen, walaupun tidak ada dalam garis keturunan Yahudi atau bapa leluhur Abraham, tetapi kami masih
menjadi bagian dari Kristus karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kami tetap bangga bahwa kami adalah bagian dari Kristus. Jadi entah Bang Suma tidak mau terima kami adalah bagian dari Kristus, tetapi Kristus sendiri memberikan satu amanat agung bahwa ketika kami dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Begitu. Oke, baik. Jadi kita menghargai itu pandangan, itu pendapat Siap. saudara-saudara kami Kristen. Saya sendiri secara pribadi tidak menyangkal itu. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi permasalahannya muncul kemudian, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Nah, kalau Anda melihat terkait dengan pernyataan saudara itu berbicara mengenai akhir zaman. Betul, itu berbicara akhir zaman. Iya. Kapan Yesus yang asli ini yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau bukan Yesus yang asli datang, meskipun orang itu ngaku bertemu Yesus, ngaku Kristus, tidak akan kiamat kalau bukan yang asli yang datang. Sayangnya, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jelas di situ. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, melihat aku, tetapi bukan akhir zaman, jangan kamu percaya. Karena tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Nah, di dalam Matius 24, Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ adalah murid Yesus. Berarti ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus terhadap muridnya, yaitu penyesat yang bergelar Kristus dan akhir zaman. Apa bukti Kristus asli atau Kristus palsu yang datang? Kalau Kristus yang asli datang, maka akhir zaman, kiamat. Tapi kalau Kristus yang palsu datang, bisa bermujizat, bisa. Bisa melakukan hal dahsyat, bisa. Bisa mengobati, bisa. Bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tetapi tanda-tanda akhir zaman tidak menyertainya. Berarti itu adalah palsu. Tolong dipahami pelan-pelan. Yesus yang asli datang, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, mau sehebat apapun mujizat yang dilakukan, tidak akan kiamat. Karena yang itu bukan asli, itu palsu. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 24 itu? Jadi apabila pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu itu siapa? Murid Yesus. Berarti abad pertama ada yang menggenapi mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Lalu datang memamerkan, menjualkan produk gagal itu kepada murid Yesus. Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun doh. Di padang gurun ketika saya ke Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku melihat Mesias, aku melihat Kristus di padang gurun, kata Yesusnya jelas, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda kiamat. Nah ini banyak saudara-saudara saya Kristen yang akan mengatakan, oh itu bukan Kristus yang datang secara nyata, Bang. Itu hanya melupakan pernyataan Yesus aja berupa cahaya, berupa suara. Bullshit. Makanya perbanyak belajar Bible. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus?
Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nubuatannya, apabila ada orang berkata, lihat, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Kristus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, bukankah aku telah melihat Kristus? Maka jangan percaya. Orang-orang yang bertemu Paulus dan tidak percaya kepada Paulus mati dalam keadaan Yudaism. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Paulus, percaya kepada Paulus, maka mereka akan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. 1 tahun Paulus bersama dengan mereka di Antioquia, Turki. Di sanalah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi yang percaya kepada Paulus disebut Kristen. Sedangkan yang percaya kepada Yesus disebut Yudaism. Dua pribadi menjadi tokoh dari dua komunitas, Yudaism dan Kristen. Kristen ini dilahirkan dari pengajaran Paulus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat. Baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati, Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya. Kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu ada bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, itu sebenarnya terjadi dulu deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijudge bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik saudara, baik. Saya tetap mengatakan saya menghargai. Di awal saya mengatakan
saudara Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesat. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku. Tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh. Tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya, apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar, kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak bersalah ini dibunuh, apa itu menebus dosa? Enggak, itu adalah membangkitkan dosa karena melanggar firman Tuhan. Tapi Kristen, dasar pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang tadinya larangan Tuhan dijadikan sebagai perintah Tuhan. Perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristennya mengatakan Yesus harus mati. Hayo. Tuhannya mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan, bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Tidak. Ditumpahkan darahnya katanya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Tapi hal yang dibenci oleh Tuhannya Yahudi kok justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Kristen. Kenapa? Itulah kenapa Yesus melarang jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang mengaku seperti aku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau Anda mengatakan di situ ada deru perang dan bla 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 dan seterusnya, pahami. Sebelum Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan oleh otoritas gereja Katolik, terlebih dahulu Yerusalem
tanah Yudea, tanah Galilea itu diporak-porandakan oleh siapa? Vatikan Romawi, Imperium Romawi. Hancur Yerusalem itu dibuatnya. Orang-orang yang membaca kitab Taurat itu dibunuh, dihabiskan. Baca kitab kitab BKB 2, BKB 1. Anda baca di situ. Bagaimana kemudian otoritas Roma membunuh semua orang-orang yang membaca Taurat. Nah, setelah itu terjadi, barulah aksi daripada pengakuan Paulus bertemu Kristus ini dijadikan sebagai firman entah Tuhan yang mana. Lahirlah 13 buku dijadikan sebagai panduan kekristenan. Lahirlah agama Kristen pertama kali sah di atas muka bumi ini dengan gelar Katolik Vatikan. Itu Kristen yang pertama, Kristen tertua yang dihasilkan setelah terjadinya deru perang. Sehingga penyesat yang datang itu adalah menggenapi tentang kaitannya angkatan jahat. Sekira begitu, Bung. Lembutkan hati saudara, jangan gengsi terhadap ijazah. Banyak orang yang mengaku punya ijazah, punya pendidikan, pernah sekolah, tapi ternyata palsu. Kalau Anda ijazahnya asli, ya, tapi sayangnya fakultas yang Anda tempati sekolah, bahkan universitas yang Anda lakukan itu tidak memiliki akreditasi, bahkan tidak memiliki validasi dari Yesus itu sendiri. Lebih baik Anda mundur, Anda pelajari Bible dengan tenang, karena sebagai tokoh, Anda sebagai orang yang terpelajar, sebagai pewarta, lah yang memiliki kewajiban menyelamatkan Kristen-Kristen yang lain. Silakan. Iya, begini Bang Suma. Saya kembali di mengenai Yesus ini yang disalib. Karena memang kalau saya cuma mau tanya, apakah Bang Suma percaya bahwa Yesus itu disalib atau tidak? Dijawab dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13, rangkaiannya, runutannya, benang merahnya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib harus memenuhi syarat, dua syaratnya. Yang pertama, pelaku maksiat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini wajib hukumnya jatuh pada predikat dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dua syarat ini harus terpenuhi, baru disalibkan. Kalau tidak terpenuhi, maka ketika orang itu disalib, maka itu adalah salah sasaran. Yang kedua, menurut hukum Roma, yang disalib ini adalah penjahat nasionalis. Yesus bukan penjahat nasionalis, dan Yesus bukan orang yang dikutuk Elohim. Berarti yang disalib itu adalah bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Satu hal, menutup jawaban saya. Anda baca Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus, penulis wartawan Markus, kitab Markus, mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pewarta Markus tahu kalau yang muncul itu adalah Yesus asli, padahal dia sudah dalam bentuk rupa yang lain? Apakah ada Yesus pernah mengatakan, "Hei, Markus, saya Yesus loh, tapi sekarang saya sudah pakai skinkernya Bang Suma, maka rupaku sudah berubah"? Ada enggak? Itu tidak pernah terjadi. Demikian juga yang tertulis di kitabnya Lukas, di buku kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi menurut kesimpulan Bang Suma, penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang yang menggantikan Yesus, yaitu pelaku yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Demikian. Iya, baik. Saya menjawab ya Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi standar yang telah disampaikan oleh Bang Suma itu benar, bahwa orang yang disalib harus memenuhi standar-standar yang telah Bang Suma sampaikan. Bagus. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika desakan untuk Yesus disalib, Pilatus ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ada di posisi yang netral.
dan dia sangat sadar betul bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib karena dia diketahui tidak bersalah. Sudah disidang berulang-ulang kali, tetapi menurut Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi yang menyalahkan Yesus dan dipaksa untuk bersalah adalah mereka para Sanhedrin sebenarnya kalau kita ikuti bersama. Jadi sekalipun Pilatus membela Yesus yang tidak bersalah itu menurut hasil penyelidikan dari Pilatus, tetapi ini desakan dari para Sanhedrin, entah karena pertimbangan apa dan pada akhirnya Pilatus memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas penyaliban itu. Yang saya tahu begitu. Jadi kematian Yesus Kristus adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah seutuhnya Yesus itu sendiri, bukan yang diserupakan atau yang lain. Mungkin begitu yang saya pahami, Bang Suma. Oke, baik. Saya paham itu, Bung. Terkait dengan tragedi ini, Anda boleh baca kesimpulan tanggapan daripada Pilatus di Matius 27 nomor 18. Oke, siap, Bang. Gubernur Pilatus paham betul bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Catat kata dengki ini. Jadi tidak ada kemudian alasan yang dibenarkan berdasarkan keinginan Tuhan. Ingat di Matius 16 ketika kemudian Petrus dikatakan apa? Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Orang boleh seluruh dunia berkongkok-kongkoh, boleh berkongkok-kongkoh, berupaya menangkap Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena hasad, ya, karena pongahnya, penyakit hati, iri hati, dengki dan seterusnya. Boleh bersepakat. Boleh mendatangkan kemudian tentara terhebat di dunia untuk menangkap Yesus. Boleh mereka membawa tombak yang dipersiapkan untuk menombak Yesus. Boleh mereka mempersiapkan ludah yang tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun baru meludahi Yesus. Boleh juga kemudian mempersiapkan telapak tangan sebesar telapak tangannya bom-bom untuk nampar mukanya Yesus. Boleh. Tetapi apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam? Itu permasalahannya. Iya. Apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam melihat orang yang dikasihinya, melihat utusannya yang soleh mau teraniaya, mau dizolimi? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, harus tergenapi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitabnya orang Kristen, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma dan seterusnya. Bukan di kitab itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah kitab-kitabnya orang Yahudi. Bagaimana Tuhan kemudian menceritakan bagaimana dia berkarya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Iya. Ini yang terjadi ketika Yesus digiring, ingin ditangkap. Tuhan menyelamatkan dia. Maka diangkatlah Yesus ini. Suci dia. Dan yang menggantikannya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda baca kemudian. Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Tuhan akan menggantikan orang yang jujur dengan menggantikannya pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Dan orang fasik pemakan suap sebagai ganti orang yang benar. Maka ketika kemudian orang Yahudi, orang Roma berkongkok-kongkoh ingin membunuh Yesus hanya karena dengki, maka Elohim tidak membiarkan itu. Elohim tidak membiarkan. Yesus ini adalah orang yang soleh. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31? Apa kata beliau? Dunia ini harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku.
Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi bagaimana mungkin Yesus, orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang diciptakan oleh Bapa dari tangannya sendiri tanpa melalui seorang laki-laki, rela kemudian dijadikan sebagai tumbal oleh keangkara murkaan Yahudi pada masa itu dengan eksekutor orang Roma penjajah? Gak mungkin. Itu lawak-lawak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37. Coba Anda baca. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu dikata Yesus sebagai apa? Anak-anak setan. Mereka yang berupaya membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Aku orang yang datang kemudian mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Nomor 4-empatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sederhana, terakhir. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya untuk menyalibkan Yesus. Itu tujuan iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat? Ya untuk membunuh Yesus. Arti penyaliban yang terjadi pada masa itu adalah kedengkian yang diasaskan oleh propaganda iblis. Bukan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan. Tetapi justru mengurung manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, penyaliban yang terjadi, entah itu terhadap Yesus yang asli, entah itu terhadap penggantinya sang pengkhianat. Penyaliban itu untuk mengunci manusia-manusia di dalam dosa. Kalau Anda ingin keluar dari kunci tersebut, silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Karena Petrus berkata, coba Anda baca, buka Bible sekarang, Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah, di data nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, sampai nomor 40, Petrus berkhotbah dengan sangat jelas di sana. Apa kata Petrus? Bukankah Daud itu adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau kakek kita ini telah bernubuat tentang bangkitnya seorang Mesias yang tidak mengalami kematian, yang jasadnya tidak ditinggalkan dalam kubur, tetapi di data nomor 33 yang dikatakan, dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi kata Petrus, Yesus yang kau salibkan itu, maksudnya Kristus yang kau salibkan itu, maksudnya yang palsu yang telah kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Kristus untuk kalian, telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagaimana pembuka tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Al-Quran mengatakan, karena mereka ingkar terhadap rasul-rasulku, maka apa kata Allah? Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai sayyid, sebagai rab, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus ini tersadarkan, mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus kepada mereka? Nomor 40-nya. Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Angkatan jahat, ketika Yesus ditanya di dalam Matius 12, Guru, tolong berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi, di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat menurut Yesus. Menurut Petrus, kebangkitan hari ketiga juga itu adalah angkatan jahat. Menurut Yahudi, apakah kebangkitan hari ketiga itu kebangkitan Tuhan dari dalam kubur? Tidak. Itu untuk akan dijadikan sebuah lelucon oleh orang-orang Yahudi. Menurut Islam, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol keselamatan? Tidak. Menurut Kristen, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah keselamatan? Ya. Berarti angkatan jahatnya diwariskan kepada Kristen.
silakan Anda renungkan. Saya hanya meluruskan apa yang ada di dalam Bible. Silakan. Iya. Jadi intinya begini, kalau dalam iman Kristen, kenapa Yesus harus disalib dan seakan Yod-Heh-Vav-He atau Elohim itu seakan meninggalkan dia? Kita sudah bisa sama-sama menyaksikan dalam cerita Alkitab bahwa ketika Yesus di Getsemani, dia sesungguhnya sudah meminta supaya penderitaan yang akan dialaminya berlalu. Tapi Tuhan tidak menjawab dan seakan Yesus ditinggalkan sebagai seorang anak manusia yang seutuhnya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia tentunya menggantikan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, tetapi dia tetap harus tergantung di kayu salib demi untuk umat manusia. Seharusnya yang tergantung itu adalah manusia pendosa, tetapi dia memilih untuk digantung sekalipun dia tidak berdosa. Yang itu yang saya pahami, Bang Suma. Jadi Yesus yang tergantung di kayu salib adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam rupa manusia dan tergantung pun dalam rupa manusia, sekalipun dia adalah firman yang hidup. Mungkin sebatas itu yang mau saya sampaikan terkait dengan Yesus yang tersalib dan mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Saya dari sesi pertama kita pertemuan ini, saya ingin tahu dari saudara sebagai pewarta, apa yang Anda pahami pada saat Yesusnya kemudian berkata di dalam kitab saudara sendiri di Yohanes 12 nomor 31. Apa yang Anda pahami di sana? Ketika Yesus berkata bahwasanya sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini dan juga penguasa dunia ini akan diusir, yaitu iblis, dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau saya pahami saudara, keluar dari kubur. Karena ini nubuatan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini jelas adalah iblis. Iblis ini dilemparkan dari mana? Bukankah kasus pelemparan iblis sudah terjadi zaman Adam? Ketika iblis dilemparkan dari Gan Eden, iblis dilemparkan keluar. Nah sekarang terjadi lagi pelemparan. Pelemparan kemana? Iblis ini dilemparkan dari mana? Kalau saya memahami, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Kalau yang disalib ini ternyata orang yang dikutuk oleh Elohim dan syaratnya yang tadi kita sepakat 2, maka yang memenuhi syarat itu adalah Yudas. Berarti tanggalkan dulu Yesus karena tidak memenuhi syarat. Kita pakai Yudas. Apakah Yudas ini memenuhi syarat untuk disalib? Memenuhi syarat. Yang pertama, dia pengkhianat. Yang kedua, dia memenuhi syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk ya. Bang, saya jawab Saya dulu yang teruskan tadi yang dibuang keluar ya. Oke. Oke, siap. Iya, silakan. Oh, Silakan. Iya, yang dimaksudkan dibuang keluar karena pada saat manusia berdosa di Taman Eden, ini dari pemahaman saya, dari sisi pemahaman kekristenan saya ya, bahwa ketika manusia berdosa, mereka itu sepenuhnya manusia itu dalam kuasa dosa. Dalam kuasa dosa berarti mereka ada
di dalam genggaman setan atau iblis, tapi disertai oleh Tuhan juga. Yang dimaksudkan oleh dibuang itu berarti iblis itu dibuang dari kekuasaannya kepada manusia pada saat itu. Jadi sinyalnya mungkin jelek itu Pak Warta. Panose sinyalnya. Lagi di gunung. Oh. Iya, dia gerejanya di pedalaman dia. Ban David ini so tahu di gunung pula. Oh, kan kepental sinyalnya dia. Iya, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan bagaimana beliau mentafsirkan. Padahal kalau beliau itu belajar, betul-betul belajar. Kita lihat di dalam Yesaya 14, nomor 12 sampai nomor 15. Iblis itu dilemparkan masuk ke dalam kubur. Itu jelas itu. Makanya Yesus mengambil data itu dan mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kepada mereka selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, itulah yang dimaksud. Makanya makhluk yang keluar dari kubur ini nantinya di Pulau Patmos akan mengaku tuh sebagai bintang timur. Siapa bintang timur ini? Baca Yesaya 14. Bintang timur adalah Sibilisisis yang dilemparkan ke dalam kubur perut bumi. Kemudian Yesus mengatakan saatnya dunia akan dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena memang itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Jelas itu teman-teman. Sedangkan apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi, sang pendeta kalau nggak salah ya, itu dibantah oleh Yesus di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Nah, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, kuasa di mana? Kuasa di bumi. Siapa yang dikatakan Yesus penguasa dunia, penguasa bumi? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Itu siapa, Pak? Yang memberi kuasanya adalah iblis. Iblis sendiri itu. Ya, iblis yang memberi kuasa kan. Yesus dicobai. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa di langit dan kuasa di bumi akan aku berikan kepadamu jika engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya nih kepada saudara David untuk menggelitik akal sehat saudara. Ketika iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, berkuasa enggak iblis memberikan kuasa di dunia ini kepada Yudas? Berkuasa enggak? Bang David. Berkuasa. Berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti Yesus ini tidak banyak lagi berhubungan dengan muridnya. Berarti yang berhubungan setelah itu bukan Yesus lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia iblis datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak berhasil menyalib aku. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Apa maksudnya? Iblisnya datang memilah di antara siapa yang menjadi pengikutku dan siapa yang tidak mau jadi pengikutku. Pergilah ke seluruh dunia.
Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang tidak baptis akan dihukum. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang, apakah itu Yesus? Bukan. Yang menerima kuasa ini siapa? Yang iblis kasih. Yesus sudah pernah dikasih kesempatan. Yesus, ya paman, aku akan memberikan kepadamu kuasa langit bumi kalau kau menyembahku. Yesus terima enggak? Enggak. Makanya dikatakan dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Yaitu pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, dia munculkan tokoh baru yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya di Matius 7, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria ini bermujizat bisa, bernubuat bisa, mengusir setan bisa. Kok bisa? Yesus sudah menubuatkan. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Coba. Berarti bisa. Pengikut-pengikut Kristus palsu ini bisa bermujizat? Bisa. Rasulullah bisa bermujizat? Bisa. Andi Simon bisa? Bisa. Kenapa tidak? Itu sudah dibuatkan. Tapi endingnya lihat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada dia yang berkata, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu mereka bernubuat mengusir setan, mengobati orang di gereja, menyembuhkan orang. Itu Yesus mana? Yesus mana yang mereka panggil? Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang kepada mereka, yang membantu mereka mengobati orang sakit? Yesus palsu, yang adalah penguasa alam roh. Yang Yesus katakan tadi di dalam Yohanes 12:31, yang dilemparkan keluar dan dia akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara, renungkan itu baik-baik. Berarti nubuat Yesus itu benar gitu. Benar dong, benar nubuatan itu. Kenapa itu bisa benar? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penelitian. Anda ngerti nggak karya ilmiah? Ngerti kan? Karya ilmiah itu ada unsur kebenaran di dalamnya. Kenapa? Ada unsur kebenaran karena itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sedangkan penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil upaya mereka mengumpulkan berita-berita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Berarti ada unsur kebenarannya. Seibarat skripsi ada unsur kebenarannya. Yang penting bukan pembimbingnya yang kemudian palsu. Mengaku-ngaku pembimbing, tapi ternyata nggak pernah menjadi dosen pembimbing. Hanya asisten dosen tok. Tapi ngaku-ngaku sebagai pembimbing. Itu palsu namanya. Begitu saudara. Tapi kalau dikatakan bahwasanya murid Yesus mendapatkan pengajaran, oh jelas. Karena memang Yesus memiliki murid-murid. Tapi sayangnya muridnya mengenal gurunya hanya sebagai dosen bagi Bani Israel. Bukan sebagai pencipta dosen. Ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Jadi tujuan kami umat Islam ini, apa endingnya? Ya, membersihkan Yesus dari tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan negatif tentang dirinya. Kurang apa lagi Islam baiknya ini? Ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Tapi ketika Islam yang mengatakan Yesus tidak dibagikan kainnya, tidak ditelanjangin, Kristen marah. Oh enggak, Yesus kami itu ditelanjangin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus tidak diludahin, enggak, Yesus itulah yang diludahin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, oh tidak, Yesus itu yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kok tipikal karakter sifat-sifat iblis mirip dengan kalian? Kok bisa gitu, Bang? Memang begitu. Berat, Ya kan? berat. Memang berat. Jadi kalau ijazah palsu dipakai untuk menjadi pengikut atau lulusan sekolah Yesus, Yesus itu yang guru.
Nah, itu bahaya itu. Selamat siang Berat semuanya. Selamat siang host Bang Zuma. Iya. Ya, Iya, salam. Salam. Ya, Bang Piro dari Kristen ya. Iya Kristen Bang. Anda jangan sambil ngecas Pak, ada noise buffering. Oke siap. Dicabut casannya. Iya. Baik, silakan kalau mau bertanya atau diskusi. Aku cuman mau bertanya sama Bang Zuma. Bisa Bang Zuma ya? Izin Bang. Boleh. Bang, kalau masuk Islam gitu Bang, bisa ndak syahadatnya misalnya begini, aku percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sama percaya rasulnya tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Itu rangkaian daripada iman. Oh. Itu rangkaian dari iman. Karena umat Islam itu salah satu rukun imannya harus percaya kepada Isa Al-Masih sebagai nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaum Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi Rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa ngutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh. Tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktekkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus. Hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama